Jakarta. Jadi beliau sangat-sangat memahami. Setelah saya ceritakan apa sih latar belakangnya. Jadi perubahan PT itu pun ada SK Menteri, Menteri Suyuti, Menteri yang lama. Beliau ingin melakukan uji coba bagaimana sih melayani sistem manajemen yang digunakan untuk melayani orang miskin di bidang kesehatan yang paling baik itu seperti apa. Maka beliau mengeluarkan SK untuk 3 provinsi, ya, DKI, kemudian DIY Yogyakarta dan NAT gitu ya, Nanggro Aceh Darussalam. Nah, ini sudah berjalan sejak tahun 2002. Jadi ini adalah tahun keempat, 2002, 2003, 2004, 2005. Jadi tinggal 1 tahun lagi karena uji coba itu 5 tahun. Dan seperti Anda ketahui bahwa pelayanan kita terhadap orang miskin tidak pernah berubah. Tarif pun tetap murah. Bayangkan di Cengkareng di kelas 3 seperti itu, yang standarnya 90.000, hanya kita suruh bayar 20.000. Nah, yang 70.000 dari mana? Kita yang membayar, memberikan subsidi. Gitu. Jadi intinya itu bahwa Wapres sangat memahami dan diminta juga kepada Menteri Kesehatan untuk bisa melihat kenyataan ini, karena DKI itu tidak bisa dibandingkan dengan kota misalnya di Temanggung atau di Serang, kan nggak bisa. Kita orientasinya seperti Singapura, punya pemerintah tapi memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap orang yang bayar maupun orang yang gratis yang miskin gitu. Wapres artinya Memahami dan suruh ikut melanjutkan. Tiga ini itu coba. Ya kan Budi AC, Cengkareng sama Rumah Sakit Haji gitu. Haji, Pasar Rebo sama Cengkareng gitu ya. Kapan mulai status mereka Pak akan diberlakukan jadi pimpinan? Sudah jalan. Jadi resminya itu Januari ini karena mulai proses kan. Tapi uji cobanya sejak 2002. Gitu. Dengan perubahan status ini nanti apakah mereka akan memberikan seperti yang kompensasi? Ya jadi kan ini hanya manajemennya saja ya. Jadi kita kan seperti di Cengkareng. Kita mempunyai saham 99% di situ. Kalau PT itu kan harus paling tidak 2 kan. Yang 1% pegawai, yang 99% kita. Nah, keuntungan kan harusnya 99% dong yang kita ambil. Tetapi hanya 20% yang kita ambil. Yang kita ambil pun jumlahnya sedikit kan. Kita tambahin lagi, kita subsidikan orang miskin. Ya, contohnya ya, hitungan untuk Jakarta Timur ini telah banyak melahirkan karya ilmiah berupa skripsi para sarjana dan pasca sarjana. Disinilah Agus Syamsuddin, salah satu penyedia jasa penyusunan skripsi, melakukan usahanya. Usahanya dirintis sejak tahun 70-an, dan dalam perkembangan bisnis Agus Syamsuddin makin digandrungi para mahasiswa yang ingin jadi sarjana. Aja gitu kan, ya lama-lama ada juga yang minta bantuin nyusun gitu, seperti ya kesulitan di bab 4, atau ada juga yang minta nyusun sampai rapi gitu kan. Mereka bawa outline-nya, ya di sini tinggal mengembangkan gitu aja. Tema dari mereka, outline-nya juga dari mereka, ya di sini tinggal mengembangkan aja. Segala bahan-bahannya juga dari mereka. Agus selalu menyanggupi permintaan para mahasiswa karena imbalannya yang luar biasa. Awalnya dirinya sempat heran, mengapa pendidikannya yang hanya lulusan SMA justru dimintakan membantu para mahasiswa yang dikenal sebagai kaum intelektual untuk menyelesaikan tugas ilmiahnya. Ya gimana ya, dari dulu ya saya nangan ini skripsi ya terus kalau saya baca-baca gitu kayaknya ekonomi itu monoton begitu-gitu aja saya lihat gitu lah. Ya kebetulan kan ya bahan-bahannya dari mereka, kadang-kadang mereka tuh bawa buku ya kan. Bawa buku saya lihat-lihat gitu isinya, ya udah saya masukin aja ke skripsi itu. Gitu aja. Ya lumayan, mereka kalau ada apa, ada yang dapat A suka langsung ke sini kan. Ya ngasih apalah gitu kan. S2 tuh biasanya kita kenakan 2 juta. Kalau S1 1,5. Itu sampai rapi gitu. Sampai lulus. Rani adalah mahasiswi perguruan tinggi swasta terkenal di Jakarta. Di lingkungan teman-temannya, Rani dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas. Di mata Rani, maklar skripsi seperti Agus Syamsuddin yang hanya lulusan SMA lebih memberikan solusi dibandingkan para dosen-dosennya yang hanya mempersulit usahanya saja untuk menjadi seorang sarjana.
Para makelar skripsi dinilai Rani lebih bisa diajak bekerja sama dibandingkan dosen pembimbingnya. Melalui para makelar skripsi inilah, Rani mendapatkan daftar judul-judul skripsi yang diinginkannya. Apakah fenomena yang terjadi di dunia kampus saat ini menunjukkan mahasiswa kita malas? Sampai-sampai meminta orang lain untuk mengerjakan skripsinya. Ya gimana ya, karena itu kan saya ada kesibukan lain ya. Jadi daripada nggak jalan juga skripsinya, mendingan ya minta tolong orang. Tapi itu juga sebatas yang cuman ngetik-ngetik aja sih. Kalau yang bimbingan ketemu dosen gitu ya tetap kitanya. Alasannya karena sekarang kan banyak ya kita misalnya mahasiswa ngajuin judul skripsi, tapi judul skripsi kita itu banyak yang ditolak. Mungkin alasan dosen karena udah terlalu banyak yang menggunakan judul itu. Awal pertama kali saya menggunakan jasa pembuat skripsi itu awalnya terbentur dari masalah judul. Mungkin gue minta jasa pembuatan skripsi ini satu, gue sibuk ya, kesibukan gue tuh benar-benar satu, selain gue di kuliahnya juga gue ada kayak gue latihan, ada sih salah satu gue ikut cabang olahraga bela diri, dan situ gue aktif banget yang namanya ikutin itu, dan gue selain itu juga gue ada ngajar juga sih. Bisnis jual beli skripsi memang menggiurkan dan menguntungkan. Dengan hanya menempati ruang sempit dan promosi dari mulut ke mulut, bisnis ini bisa berjalan. Itulah yang dilakukan jasa konsultasi skripsi yang ada di daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Jasa konsultasi skripsi ini memiliki 30 tenaga pembimbing yang siap membantu memberikan konsultasi 24 jam tanpa henti. Puluhan nama-nama mahasiswa yang dulu menggunakan jasa konsultasi ini yang kini telah menjadi sarjana terdaftar di sini, termasuk nama-nama mantan pejabat. Tidak mungkin rasanya kalau kita langsung membuat tanpa kita tahu permasalahan mereka, yang menyebabkan nanti mereka di kampus mereka itu dianggap plagiat ya, dan kita tidak mau ngambil risiko itu. Bagaimana ya? Kalau sampai ketahuan, karya ilmiah yang kita buat bukan berasal dari pemikiran kita sendiri. Rencananya mau jiplak. Maksudnya lihat dulu kalau ada yang bisa dijiplak. Kalau menurut aku sih jasa untuk penyusunan gitu kayaknya aku nggak tertarik. Cuma kalau aku pikir aku lebih ini sendiri sih Mbak, karena di sini ada pembimbing aku kan yang untuk itu, terus teman-teman aku yang udah selesai itu juga jadi bisa bimbingan aku sendiri gitu. Semakin maraknya mahasiswa yang meminta bantuan dibuatkan skripsi, membuat kita bertanya-tanya, kualitas macam apa yang dihasilkan kampus sebagai tempat mencetak kaum intelektual negeri ini? Nindi Kusuma, Dianita Devi. Kameranya satu ada keterangan hasilnya bagaimana pertanyaannya, wah itu saya belum bisa kasih tahu ya. Terus siapa yang mau dianu? Bet, lali bet.
dalam datang semua. Dan sekarang masih belum mau APBN ya. APBN bukan mengenai itu aja, tapi seputar penggunaan dana penggunaan dana. Ya mungkin saya jenenge kasus ini kan gak ngira sendiri. Surat perjanjian kerjasama, perjanjian kontrak itu ya tentang item.